Udah. Baik, selamat malam kepada Bapak Hakim. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait final project kami yang berjudul TOGAP Based Feedback System untuk pengisian kuesioner sebagai bahan evaluasi dosen ITS dan mata kuliah. Sebelumnya izin perkenalan. Yang pertama ada Revalina Erika Permatasari dan NRP Digit terakhir yaitu 7. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Tiara Fatima Zahra dan NRP Digit terakhir 90. Dan yang terakhir ada Erlinda Anissa dengan NRP digit terakhir terakhir yaitu 108. Selanjutnya akan dimulai oleh teman saya. Dipersilahkan. Jadi di sini ada pendahuluan di mana evaluasi dosen dan mata kuliah ITS dilakukan melalui pengisian kuesioner. Namun prosesnya itu masih menghadapi kendala efisiensi dan akurasi. Untuk itu dikembangkan sistem umpan balik berbasis TOGAF gunanya untuk menyusun arsitektur evaluasi yang lebih terstruktur, efektif, dan terintegrasi. Yang pertama di sini ada preliminary phase, di mana itu tahap awal yang sangat penting dalam proses perancangan arsitektur perusahaan. Di sini ada arsitektur fashion, di mana tujuannya itu untuk mengembangkan arsitektur dan ruang lingkupnya itu kayak meliputi proses pengisian kuesioner, pengolahan data, menyusun laporan, dan integrasi dengan Siakat. Manfaatnya itu untuk mempercepat, mempermudah akses data, dan mendukung peningkatan pembelajaran. Selanjutnya ada Trailer Toga Framework, di mana itu proses yang disesuaikan oleh fase bisnis arsitektur akan diperluaskan untuk memuat analisis. Template-nya itu sudah disesuaikan dengan kebijakan kampus ITS dan metode evaluasinya tinjauan arsitektur yang dilakukan secara triwulan. Selanjutnya adalah arsitektur prinsipal, di mana itu melibatkan pengguna. Penggunanya itu kayak eh, harus melibatkan masukan dari mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama. Selanjutnya ada prinsip integrasi. Di sini harus dapat terhubung dengan Siakat untuk pertukaran data yang efisien. Eh, Selanjutnya untuk transparansi, hasil evaluasi harus dapat diakses secara aman oleh pihak yang berwenang untuk mendukung pengambilan keputusan akademik. Selanjutnya ada fleksibilitas, di mana di sini tuh mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebijakan pendidikan atau format evaluasi masa depan. Selanjutnya adalah governance struktur, di mana di sini tuh dewa arsitekturnya ada staf IT dan staf administrasi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Di sini tuh itu harus melalui persetujuan dengan adanya dewan yang tadi itu staf IT dan admin untuk sebelum terjadinya implementasi. Selanjutnya untuk reviewnya, evaluasi arsitektur dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi semester 1 sekali dan semester 2 juga sekali itu untuk memastikan bahwa setiap relevan itu memiliki efisiensi yang efisien. Selanjutnya adalah arsitektur yang kami gunakan itu ada business arsitek, solution arsitek, dan data arsitek, dan yang terakhir ada teknologi arsitek. Tools dan infrastrukturnya, di sini kita memakai Drive IO untuk menggambarkan alur proses feedbacknya. Untuk repository, kita menggunakan Drive untuk menyimpan model, dokumen, dan laporan evaluasi arsitektur. Untuk alat kolaborasinya, kita memakai Canva. Next, untuk work plan-nya di sini dimulai bulan Mei dan selanjutnya harap selesai sebelum liburan semester. Untuk stakeholder-nya di sini ada dosen, di mana dia itu kayak memiliki pihak yang dievaluasi dan menerima umpan balik. Seandainya untuk mahasiswa itu sebagai sistem feedback dan penyedia input evaluasi. Kalau staff IT itu untuk sistem siakat dan sistem evaluasi dan admin itu untuk mengelola dan mengakses data siakat. Yang terakhir adalah risk and issue log, di mana risikonya itu kurangnya partisipan dalam mahasiswa dalam mengisi kuesioner dapat mengurangi validasi hasil dari evaluasi itu sendiri. Dengan cara mengatasinya memberikan pengingat otomatis setiap angkatan tersebut.
Next, selanjutnya adalah Principal Catalogs. Yang pertama adalah desain berpusat pada pengguna. Untuk statementnya di sini itu harus mengutamakan pengguna oleh mahasiswa dan dosen. Rasionalnya, eh, pengguna utama sehingga antarmuka sistem harus mudah dipahami dan dapat digunakan. Implikasinya itu dibutuhkan uji coba usability, desain UI UX yang antusias, serta pelatihan singkat jika diperlukan. Selanjutnya adalah data konfidensial, di mana statementnya itu semua jawaban pengguna harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan. Rasionalnya menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem dan lindungan informasi pribadi. Implikasinya harap diterapkan adanya enkripsi data, pembatasan akses, serta kebijakan privasi. Next, selanjutnya ada data integrity, di mana statementnya itu adalah data kuesioner tidak boleh diubah-ubah setelah disubmit oleh mahasiswa. Rasionalnya itu menjamin bahwa data yang diterima adalah data asli tanpa adanya manipulasi. Implikasinya, sistem harus memblokir data pasca submit dan mencatat log aktivitas untuk audit. Sistem availability-nya, statementnya, sistem harus selalu tersedia selama periode pengisian kuesioner berlangsung. Rasionalnya, pengguna dapat mengakses sistem kapan saja, termasuk di luar jam kerja reguler. Infrastruktur perlu Anda dengan uptime tinggi serta ada monitoring dan backup plan jika terjadi gangguan. Selanjutnya ada scalability, di mana statementnya itu sistem harus mampu menangani lonjakan jumlah pengguna secara bersamaan. Rasionalnya, sistem kemungkinan besar akan diakses secara serentak, dan implikasinya sistem yang scalability contohnya optimisasi performa dan uji tes. Teknologi standardization, statementnya sistem harus menggunakan teknologi yang standar si institusi dan mudah diintegrasi dengan sistem lain. Rasionalnya, standar teknologi mempermudah pemeliharaan, integrasi, dan pengembangan di masa depan. Implikasinya itu pemilihan tools dan platform harus disesuaikan dengan kebijakan staf IT di kampus. Selanjutnya adalah arsitektur fashion. Di sini ada tiga, ada solution concept diagram, ada value chain diagram, dan stakeholder map matrix. Pertama adalah solution concept diagram. Ini tuh merupakan gambaran atau rancangan usulan yang diterapkan dengan penjelasan garis besar untuk memperlihatkan solusi yang diharapkan oleh ITS. Hal ini sesuai dengan penerapan sistem berbasis TOGAF untuk pengisian kuesioner yang digunakan sebagai bahan evaluasi dosen ITS dan mata kuliah. Di sini ada aktornya, yaitu internalnya ada staf admin, ada staf IT, dan eksternalnya ada mahasiswa dan dosen, di mana dia memiliki akses staf adminnya ke Siakat, IT-nya itu memanage yang ada di Siakat tersebut, dan mahasiswa dan dosen itu mengakses. Di sini untuk staf admin, setelah dia masuk ke Siakat, dia akan langsung mengakses ke dalam questionnaire repository. Di sini admin bisa kayak mengecek atau mengedit, lalu kayak membenarkan bahwa kalau misalnya ada yang salah atau kayak membuat data itu lebih terstruktur. Akhirnya, setelah sudah terstruktur, dia akan bisa mengakses ke dalam laporan evaluasi repository. Di sini juga sama, dia juga bisa kayak menata data tersebut agar bisa terstruktur dan lebih terintegrasi. Selanjutnya, staf IT di sini untuk memanage Siakat, di mana dia akan memanage dalam sistem feedback site dalam hal apapun ketika terjadi adanya sebuah lonjakan ketika mahasiswa pada kayak mengisi kuesioner dan memiliki sistem yang agak error, dan nanti staf IT itu kerjanya juga menginput data-data tentang pertanyaan, jawaban, dan yang error tersebut. Mahasiswanya mengisi kuesioner tersebut. Terus dosennya mengakses yang sudah dibuat oleh laporan evaluasi. Jadi nanti dosen akan masuk ke laporan evaluasi. Jadi setelah siakat ini dia akan masuk ke sistem feedback site. Terus setelah sudah masuk dia akan
masuk ke kuesioner, lalu di repository, terus mengakses proses evaluasi yang digunakan dengan otomatis proses evaluasi dosen, dan selanjutnya akan memproduksi hasil dari laporan evaluasi. Dan sini sudah siap dibaca oleh dosen. Selanjutnya adalah value change diagram, di mana ini adalah sistem informasi yang mendukung evaluasi pembelajaran, mulai dari pengisian kuesioner oleh mahasiswa hingga penyajian laporan untuk dosen. Dan ini adalah sebuah function, ada pengumpulan kuesioner, di sini memiliki value vektornya itu yang telah diisi oleh mahasiswa. Terus selanjutnya adalah dia akan menyimpan data, yaitu untuk value vektornya keamanan data, integritas, data hasil kuesionernya. Selanjutnya itu pembuatan evaluasinya. Di sini tuh value faktornya efisiensi waktu dan konsistensi dalam evaluasi otomatis. Selanjutnya dia akan mengelola proses evaluasinya. Di sini tuh terjadinya transparansi dan objektivitas dalam hasil evaluasi. Dan yang terakhir adalah hasil laporannya. Di sini di sini adalah hasil yang telah diproses. Selanjutnya ada stakeholder m- map matrix, di mana itu adalah memetakan stakeholder suatu sistem atau sistem berdasarkan tingkat kekuasaan atau power mereka dalam pengambilan keputusan dan tingkat kepentingannya mereka terhadap sistem tersebut. eh Stakeholdernya yang pertama ada dosen. Di sini perannya itu mengakses hasil evaluasi melalui siakat. Dia powernya itu cukup rendah dan level of interestnya tinggi. Untuk mahasiswa dia mengakses siakat untuk mengisi, powernya rendah dan interestnya tinggi. Staff admin di sini untuk mengolah dan mengakses data siakat, dia powernya sedang dan tinggi, interestnya tinggi. Untuk staff IT, dia memanage suatu sistem siakat dan sistem evaluasinya. Di sini powernya tinggi dan interestnya juga sedang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama di sini ada Business Dictionary Artifact. Langsung aja next. Nah, di sini yang pertama ini ada registrasi, yaitu sebagai proses registrasi dan login ke Siakat menggunakan akun mahasiswa yang telah terdaftar. Lalu ada akun mahasiswa sendiri. Jadi dia akun yang memiliki data login email dan password untuk mengakses dan mengisi kuesioner. Lalu ada akses menu kuesioner, yaitu proses membeli menu kuesioner. Ada dosen, yaitu data dosen yang mengajar. Ada mata kuliah, yaitu data mata kuliah yang diambil mahasiswa di semester yang telah ditempuhnya. Lalu ada pengisian kuesioner, jadi proses yang dilakukan mahasiswa untuk mengisi kuesioner evaluasi mengenai dosen dan mata kuliah tertentu. Lalu ada kuesioner, yaitu kuesioner yang diisi oleh mahasiswa untuk memberikan evaluasi pada mata kuliah dan dosen. Lalu ada juga jawaban kuesioner, yaitu jawaban yang telah diberikan mahasiswa terhadap pertanyaan dalam kuesioner evaluasi. Lalu ada laporan evaluasi, yaitu eh, dokumen atau laporan yang berisi hasil evaluasi yang disusun berdasarkan pengolahan data dari kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa dan memberikan informasi terkait kualitas dosen atau mata kuliah. Lalu yang terakhir itu ada proses evaluasi yang dilakukan setelah pengisian kuesioner untuk menganalisis dan mengolah jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Lalu yang terakhir itu ada eh, dosen dan MK. Jadi dia untuk menampilkan dosen dan mata kuliah yang eh, eh, yang telah ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada business entity diagram. Jadi business entity diagram ini diagram yang untuk menggambarkan entitas-entitas tadi dalam bisnis beserta hubungan di antara entitas tersebut. Langsung aja next. Nah, di sini kita mulai dari registrasi terlebih dahulu. Yang paling kanan itu. Jadi nanti mahasiswa
registrasi terlebih dahulu, login ke Siakat. Lalu di sini nanti dihasilkan akun mahasiswa yang diantaranya itu ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NRP, email, dan password. Di sini akun mahasiswa itu untuk mengakses Siakat. Lalu selanjutnya mahasiswa bisa mengakses menu kuesioner. Jadi mahasiswa ini nanti milih menu kuesioner dosen dan MK untuk melakukan pengisian kuesioner. Terus kita bisa lanjut ke menampilkan dosen dan MK. Jadi mahasiswa akan memilih mata kuliah dan dosen pengajar mata kuliah yang diambil mahasiswa yang pada semester yang telah dia tempuh. Nah, di sini mahasiswa bisa lanjut milih mata kuliah. Eh, jadi di dalam mata kuliah itu sendiri antara lain ada ID mata kuliah, nama, kode, lalu ada ID dosen dan ID kuesioner. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang diambil mahasiswa di semester itu. Lalu ada eh, dosen sendiri, yaitu ada ID dosen, nama dosen, eh, NIP dosen, lalu ID mata kuliah, dan ID kuesioner. Dan itu dosen yang mengajar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Nah, di sini kita bisa lanjut ke pengisian kuesioner. Jadi dia tuh proses yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengisi kuesioner evaluasi mengenai dosen dan mata kuliah tertentu itu tadi yang udah dipilih sama mahasiswa. Nah, ini kita bisa lanjut ke kuesionernya. Nah, di kuesioner ini sendiri itu ada ID kuesioner, tipe kuesioner. Jadi milih antara mata kuliah dan dosen, lalu semester, yaitu semester yang telah ditempuhnya, lalu ada tahun ajaran, waktu pengisian, ID mahasiswa, ID dosen, dan ID MK. Nah, di kuesioner ini nanti mahasiswa itu akan mengakses dan memilih kuesioner evaluasi yang akan diisi. Lalu kuesioner tersebut diisi oleh mahasiswa tersebut. Nah, setelah melakukan pengisian ini tadi, udah nanti jadi jawaban kuesioner. Jadi ada ID jawaban, jawaban skala, yaitu kuesioner yang berupa skala, misal kayak 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Lalu jawaban esai yang berupa komentar berbentuk teks. Lalu ada ID pertanyaan, ID kuesioner, dan ID mahasiswa. Lalu setelah jawaban kuesioner, ini nanti bakal terjadi proses evaluasi. Jadi dilakukan setelah pengisian kuesioner untuk menganalisis dan mengolah jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Lanjut ke laporan evaluasi. Nah, di laporan evaluasi ini sendiri ada ID laporan, nilai laporan, dan tanggal laporan. Nah, di laporan evaluasi ini itu nanti dilakukan otomatisasi, jadi atau proses otomatis yang mengelola atau menyederhanakan langkah-langkah evaluasi termasuk pembuatan laporan atau analisis hasil evaluasi. Lalu selanjutnya itu ada functional decomposition diagram. Jadi ini sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk membagi fungsi bisnis besar menjadi subfungsi yang lebih kecil dan terperinci. Jadi berfungsi untuk menggambarkan bagaimana setiap bagian dari sistem berinteraksi serta mengidentifikasi proses dan layanan yang perlu ada dalam setiap tahap arsitektur. Next. Jadi di sini ada user sendiri, ada fungsi registrasi mahasiswa, lalu mahasiswa login, dan staff admin atau IT login. Lalu selanjutnya yaitu ada manajemen kuesioner, ada fungsi mengakses kuesioner yang tersedia, menampilkan kuesioner, dan mengirim kuesioner yang sudah diisi. Lalu ada proses evaluasi, jadi ada proses respon kuesioner berbentuk skala, lalu menganalisa respon esai kuesioner, dan menghasilkan data evaluasi. Nah, di manajemen administrasi ini sendiri itu ada
melihat laporan evaluasi, mengunduh laporan evaluasi, dan distribusi laporan evaluasi. Dan di dalamnya itu ada manajemen data, yaitu manajemen master data, lalu manajemen data kuliah, dan manajemen data dosen. Dan yang terakhir itu ada manajemen IT, jadi dia akan memanajemen infrastruktur, lalu ada IT support dan maintenance, dan mengontrol role dan akses. Next. Selanjutnya yaitu ada business food diagram. Jadi dia itu menggambarkan jejak fungsi-fungsi bisnis utama di seluruh unit organisasi dan lokasi operasional. Jadi dia menempatkan setiap proses, jadi kayak pengisian kuesioner, validasi data, proses evaluasi, dan penerbitan laporan ke dalam blok organisasi seperti fakultas dan lain-lain, atau area geografis. Jadi kelihatan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dan di mana aktivitas itu berlangsung. Next. Jadi yang pertama ini ada mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa itu berpartisipasi untuk mengakses kuesioner yang telah tersedia, dan lalu di sini ada kuesioner. Nah, kuesioner yang telah diisi ini bentuk realisasi dari kuesioner itu sendiri. Lalu proses pengisian kuesioner itu bentuk realisasi dari pengumpulan kuesioner. Nah, di sini tujuannya sendiri itu untuk improvisasi kualitas mata kuliah, lalu memberikan masukan guna meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Lalu di sini selanjutnya ada dosen. Jadi dosen itu berpartisipasi melihat laporan evaluasi yang bertujuan untuk peningkatan metode pengajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini ada aktor internal yaitu staf admin. Jadi dia berpartisipasi menghasilkan data evaluasi dan tujuannya itu meningkatkan kinerja dosen. Nah, di sini ada proses evaluasi selesai dan proses evaluasi menghasilkan laporan evaluasi. Nah, terus selanjutnya ada aktor internal staff IT. Jadi dia berpartisipasi sebagai IT support dan maintenance. Tujuannya sendiri itu sistem reliability dan integrasi dengan si akad. Next. Selanjutnya itu ada goal, objektif, atau service diagram, yaitu alat yang digunakan untuk memvisualisasikan keterkaitan antara tujuan bisnis, objektif bisnis, dan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau service. Next. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini secara goals tujuan di final project kami ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi dosen dan mata kuliah. Lalu secara objektif, yang pertama yaitu memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan feedback. Yang kedua yaitu menyediakan laporan evaluasi untuk keperluan akademik. Dan yang terakhir yaitu mengelola dan menyimpan data evaluasi secara terstruktur. Tolong next. Nah, lalu selanjutnya ada aktor katalog, di mana intinya aktor katalog ini untuk mendefinisikan elemen, model tujuan, tanggung jawab, lokasi, partisipasi dalam proses, dan deskripsi elemen seperti kompetensi yang diperlukan sebagai penunjang diagram selanjutnya. Next. Yang pertama di sini ada staf administrasi, tipenya sebagai human atau manusia, dengan deskripsi yaitu untuk mengakses, jadi staf administrasi ini dapat mengakses siakat untuk tujuan administratif. Lalu selanjutnya ada staf IT sebagai manusia juga, yang intinya dia mengelola sistem siakat dan komponen-komponennya. Next. Selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa ini dia sebagai pengguna sistem yang mengisi kuesioner evaluasi untuk dosen dan dari mata kuliah yang dia ambil. Lalu selanjutnya tolong.
yang selanjutnya dosen intinya dia sebagai pihak yang dievaluasi oleh mahasiswa melalui kuesioner dan menerima laporan hasil evaluasinya. Tolong next. Lalu ada siakat. Siakat ini sebagai sistem. Ya, intinya siakat ini merupakan sistem akademik yang eh, sebagai pusat layanan informasi akademiknya. Next. Lalu ada sistem feedback site. Intinya ini portal atau aplikasi web tempat di mana mahasiswa dapat melakukan pengisian kuesioner dan juga dosen dapat mengakses untuk mendapatkan hasil laporan evaluasinya. Tolong next. Selanjutnya ada proses evaluasi. Ini merupakan komponen back-end yang memproses data kuesioner menjadi laporan evaluasi. Tolong next. Lalu selanjutnya ada laporan evaluasi yang juga merupakan komponen sebagai laporan hasil evaluasi yang telah diproses dari data kuesionernya. Lalu selanjutnya ada kuesioner repository yang merupakan database. Ini merupakan penyimpanan semua hasil dari pengisian kuesionernya. Tolong next. Lalu ada laporan evaluasi repository yang merupakan data storage. Ini intinya penyimpanan data laporan hasil evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu ada aktor organization diagram yang intinya adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Tolong next. Nah, di sini terdapat Institut Teknologi 10 November, ada Departemen IT, dan juga ada Departemen Administrasi. Untuk Departemen IT sendiri ini terdiri dari dosen, mahasiswa, dan staf IT. Sedangkan kalau Departemen Administrasi ini terdiri dari staf administrasi. Dan juga staf IT dan staf administrasi memiliki hubungan. Lalu selanjutnya, untuk mahasiswa, dia eh, bertanggung jawab kepada sistem feedback site department seperti mengisi kuesionernya. Lalu staf IT ini juga bertanggung jawab untuk mengelola siakatnya. Lalu setelah mahasiswa mengisi kuesioner sehingga diproses menjadi laporan evaluasi, maka di sini dosen akan mengakses untuk melihat hasil laporan evaluasinya. Tolong next. Selanjutnya ada organization decomposition diagram atau role allocation. Intinya ini diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi suatu perusahaan atau entitas. Tolong next. Nah, di sini ada staf administrasi. eh, Dia mengakses sistem evaluasi melalui siakat, lalu mengelola dan memantau data evaluasi dan mendukung operasional administrasi evaluasi. Lalu yang kedua ada staf IT, intinya dia bertugas untuk mengelola sistem evaluasi khususnya siakat dan juga menjaga keamanan dan kestabilan sistem. Lalu selanjutnya ada mahasiswa yang bertugas intinya dia sebagai pengguna untuk mengisi kuesioner evaluasi dosennya dan juga memberikan feedback untuk kualitas pembelajaran seperti mata kuliah atau cara dosen mengajarnya. Lalu selanjutnya ada dosen. Dosen ini sebagai orang yang menerima laporan hasil evaluasi dari mahasiswanya. Tolong next. Nah, lalu ada Siakat. Siakat ini intinya dia sistem pusat layanan informasi akademik. Lalu dia juga menyediakan akses ke fitur evaluasi, kuesioner, dan laporan. Lalu dia juga mencatat aktivitas pengguna dan menyimpan data evaluasi atau data hasil kuesionernya tadi. Lalu selanjutnya ada sistem feedback site department. Intinya di sini dia menyediakan tempat untuk pengisian kuesioner oleh mahasiswa.
lalu meneruskan input kuesioner ke sistem, dan menyimpan status pengisiannya ke Siakat. Lalu selanjutnya ada proses evaluasi. Ini intinya dia memproses data hasil kuesionernya secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu laporan evaluasi. Laporan evaluasi ini dia intinya menyajikan hasil evaluasinya itu dalam bentuk data atau ringkasan secara detail. Tolong next. Lalu selanjutnya di sini ada organization decomposition diagram atau flow. Intinya ini adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi suatu perusahaan atau entitas. Lanjut. Nah, untuk ODD-nya sendiri, ini ada mahasiswa, dia mengakses ke Siakat Department, lalu dia menuju ke sistem feedback site-nya. Lalu untuk mengisi kuesionernya, lalu dari hasil pengisian kuesionernya tersebut itu akan diproses menjadi laporan evaluasinya dan akan dikirim ke dosen melalui siakatnya. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya ada business use case diagram yang merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pelaku atau aktor eksternal seperti pelanggan atau sistem lainnya dengan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Lanjut, untuk diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada aktor eksternal sendiri, yaitu dosen. Di sini dosen bisa melihat laporan evaluasi. Lalu selanjutnya mahasiswa itu sendiri, yaitu dia yang pertama itu melakukan registrasi ke Siakat, lalu mengakses menu kuesioner, lalu memilih mata kuliah dan dosen, lalu pengisian kuesioner atau mengisi kuesioner, dan mengumpulkan kuesioner. Lalu di sini ada aktor internalnya itu sendiri, yaitu staff admin. Jadi staff admin itu sendiri itu bisa memproses evaluasi, lalu melihat laporan evaluasi, mengunduh laporan evaluasi, lalu mendistribusikan laporan evaluasi dan menghasilkan data evaluasi. Lalu yang terakhir yaitu ada aktor internal yaitu dari staff IT. Jadi dia itu bisa manajemen infrastruktur, lalu IT support dan maintenance, lalu menangani laporan error, serta mengontrol role dan akses. Bisa next. Nah, di sini ada organization role diagram. Jadi, organization role diagram atau ORD ini itu merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan peran-peran yang ada dalam suatu organisasi atau tim serta hubungan antara peran-peran tersebut. Jadi, diagram ini itu akan membantu dalam memvisualisasikan struktur organisasi dan tanggung jawab masing-masing peran dalam mencapai tujuan organisasi. Next. Nah, di sini yang pertama yaitu ada aktor internal, yaitu yang terdiri dari staff admin. Kita mulai dari staff admin dulu. Jadi dia sama halnya kayak tadi bisa proses evaluasi, lalu melihat laporan evaluasi, mengunduh laporan evaluasi, lalu distribusi laporan evaluasi, menghasilkan data evaluasi. Itu tugasnya. Lalu dia itu bermisi atau untuk mendukung kelancaran proses evaluasi. Jadi staf admin sendiri itu juga bertanggung jawab atas kuesioner dan laporan evaluasi, lalu bertanggung jawab kepada Departemen Administrasi dan lokasinya itu ada di Surabaya. Lalu lanjut ke aktor internal yaitu staf IT. Jadi itu bertugas kurang lebih sama kayak tadi, yaitu manajemen infrastruktur, lalu IT support dan maintenance, menangani laporan error, mengontrol role dan akses. Lalu misinya itu menjaga kelancaran teknis sistem evaluasi. Jadi staf IT itu sendiri itu bertanggung jawab atas siakat, lalu dan sistem feedback sites atau untuk kuesioner itu tadi, mengakses kuesioner itu tadi. Lalu dia itu bertanggung jawab atas Departemen IT dan
lokalisasinya itu di Surabaya. Nah, kita lanjut ke eksternalnya yang terdiri dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tugasnya registrasi ke Siakat, akses menu kuesioner, pilih mata kuliah dan dosen, pengisian kuesioner, dan pengumpulan kuesioner. Jadi dia itu memiliki misi memberikan masukan yang meningkatkan kualitas pengajaran dan pengajaran. Jadi dia bertanggung jawab atas kuesioner. Jadi dia yang ngisi kuesioner itu tadi, dan lokalisasinya itu ada di Surabaya dan sebagainya dan lain-lain. Lalu lanjut di aktor eksternal yang terdiri dari dosen. Jadi dia tugasnya itu melihat laporan evaluasi, evaluasi mandiri, dan menyediakan materi dan pembelajaran yang berkualitas. Jadi dia dosen sendiri memiliki misi peningkatan metode pengajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi dosen itu sendiri bertanggung jawab kepada Departemen IT dan laporan evaluasi, lalu lokalisasinya ada di Surabaya dan sebagainya. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada location organization diagram, di mana ini tuh memiliki hubungan relasi fisik dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada staff IT, dia melokal ada di ITS Sukolilo, dan di sini tuh memiliki departemen IT dan departemen administrasi, di mana staf administrasi juga melokalisasi dalam ITS Sukolilo. Di sini ITS Sukolilo itu dibagi menjadi tiga, yaitu Buncitan, Manyar, dan Cokrominoto, di mana Cokrominoto itu melokalisasinya juga ke ITS Sukolilo, dan eh, Departemen Administrasi juga melokalisasinya juga ke ITS Sukolilo. Lalu mahasiswa juga melokalisasi di Buncitan, Manyar, dan Cokrominoto, dan juga di Sukolilo. Dan juga dosen juga mengakses lokalisasi di Buncitan, ITS Manyar, Cokrominoto, dan ITS Sukolilo. Selanjutnya adalah location diagram, di mana dia itu menggambarkan lokasi-lokasi fisik yang relevan untuk bisnis atau teknologi serta hubungan antar lokasi. Jadi di sini ada 4 kampus, yaitu ada di Sukolilo, Manyar, ini di Cakrominoto, dan di sini adalah ITS Buncitan. Di sini selanjutnya ada proses flow diagram, di mana representasinya visual dari aliran proses atau kerja suatu sistem. Ini tuh digunakan untuk menggambarkan suatu urutan dan hubungan antara berbagai komponen atau unit dalam suatu proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini dari aktor eksternal yaitu mahasiswa bisa di start. Jadi mulai dia bakal registrasi, lalu mengakses menu kuesioner, lalu selanjutnya memilih mata kuliah dan dosen, lalu melakukan pengisian kuesioner. Nah, di sini mahasiswa mengumpulkan kuesioner, lalu dari pihak staf admin itu menerima kuesioner, lalu dilanjutkan menyimpan dan memvalidasi data. Nah, di sini lalu dilakukan proses evaluasi. Nah, di sini menghasilkan data evaluasi berupa dokumen. Lalu di sini ada pilihan apakah sistem error. Jika tidak error, maka dia bisa langsung end. Jika ya, nanti dia bakal mengirim laporan error. Nah, setelah mengirim laporan error ke staff IT, nanti staff IT bakal meninjau masalahnya, lalu memperbaiki errornya. Lalu staff IT itu sendiri akan mengirim konfirmasi ke admin, lalu admin itu menerima konfirmasi, lalu bisa end. Jadi sudah selesai. Lalu next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada event diagram yang intinya adalah representasi visual yang menggambarkan hubungan antara kejadian atau event yang terjadi di lingkungan bisnis atau suatu sistem, lalu proses yang dipicu oleh kejadian tersebut dan hasil atau outcome yang dihasilkan. Tolong next. Nah, yang pertama di sini ada mahasiswa, di mana dia akan mengisi kuesionernya, lalu dia submit, lalu dari kuesioner tersebut nanti akan diproses melalui proses evaluasi dari kuesionernya dan akan menghasilkan output atau outcome yaitu hasil evaluasi yang nanti dari hasil evaluasi tersebut nanti akan diakses sama dosen melalui siakat. Jadi di sini Siakat juga berpartisipasi dalam memproses hasil evaluasinya. Tolong next. Lalu di sini ada business service diagram yang intinya dia merupakan diagram yang memetakan layanan-layanan bisnis atau suatu sistem yang diberikan kepada pengguna atau stakeholder serta aktor bisnis atau sistem yang menerima layanan tersebut. Next. Lalu untuk diagram ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama ini ada registrasi, lalu flow jadi akun mahasiswa. Jadi artinya itu mahasiswa itu melakukan registrasi dan sistemnya itu akan menghasilkan akun mahasiswa. Lalu selanjutnya yaitu mengakses menu kuesioner. Jadi outputnya itu nanti data dosen dan mata kuliah. Jadi dia akan menampilkan eh, data dosen dan mata kuliah itu. Lalu selanjutnya ada menampilkan dosen dan mata kuliah. Jadi dia juga sistem nanti bakal menampilkan data dosen dan mata kuliah. Selanjutnya yaitu setelah akses menu kuesioner dan menampilkan data dosen dan mahasiswa, nanti mahasiswa itu milih. Nah, di sini itu bakal melakukan pengisian kuesioner. Eh, jadi di pengisian kuesioner itu nanti mahasiswa mengisi kuesioner sesuai daftar dan dosen dan mata kuliah yang udah ditampilkan itu tadi. Lalu lanjut ke pengumpulan kuesioner. Nah, di pengumpulan kuesioner ini sendiri, outputnya itu jawaban kuesioner. Jadi setelah kuesioner diisi, lalu mahasiswa mengirimkannya, yaitu mengumpulkan kuesioner, dia itu akan disimpan sebagai jawaban kuesioner. Nah, next. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah data arsitektur. Di sini ada logical data diagram, data dissemination diagram, data security diagram, data migration diagram, dan service data diagram. Yang pertama adalah logika data diagram. Ini tuh adalah sistem secara logis tanpa mempertimbangkan aspek fisik penyimpanan datanya. Di sini ada tabel user, isinya user ID, nama, role. Role ini kayak misalnya staff IT atau dosen, mahasiswa, atau admin. Di sini ada username, passwordnya. Terus tabel kuesionernya ada kuesioner ID, judul, deskripsi, tanggal aktif, tanggal non-aktif, status. Ini kayak masih bisa apa enggak? Kalau ini tuh aktifnya kuesioner, kalau ini tuh ketika kuesioner udah nggak aktif. Selanjutnya ada pertanyaan. Di sini ada ID, kuesioner ID sebagai FK-nya. Di sini adalah isi pertanyaannya dan tipe dalam pertanyaannya. Kayak misalnya tipenya itu kayak pilgan atau mau kayak ngisi teks gitu. Bisa. Kalau nggak kayak ada pilihannya juga kayak rating 1 sampai 5 gitu. Terus jawabannya itu adalah ID, pertanyaan ID,
user ID, ini juga sebagai FK, nilai dan komentar. Lalu ada proses evaluasi, ada evaluasi ID, questionnaire ID, dia juga sebagai FK-nya, tanggal proses, dan status. Ini kayak udah apa belum? Dan selanjutnya ada laporan evaluasi. Di sini ada ID sebagai PK, tanggal terbitnya, ringkasan, dan file laporan. Selanjutnya ada data dissemination diagram, di mana itu untuk menggambarkan suatu aliran atau penyebaran dalam suatu sistem informasi, baik data yang diakses maupun disimpan oleh berbagai aktor. Selanjutnya di sini ada kayak ada staf admin, staf IT, mahasiswa, dan dosen, di mana mereka semua itu mengakses ke kuesioner, lalu kuesioner akan menghubungkan ke repository. Selanjutnya, si terus setelah kuesioner akan dilanjutkan dalam suatu pertanyaan, lalu dia akan mengakses jawaban dan akan menjadi diolah proses evaluasi, terus akan menghasilkan dalam suatu laporan evaluasi. Nah, di sini laporan evaluasi akan disimpan ke dalam repository. Jadi dengan adanya laporan evaluasi, di sini dosen bisa mengakses laporan evaluasi tersebut. Selanjutnya adalah data security diagram, di mana itu adalah pengaturan dari aktor terhadap data atau komponen sistem tertentu berdasarkan root. Itu kayak read, update, create, dan delete. Di sini ada eksternalnya mahasiswa, dosen, internalnya staf admin dan staf IT. Di sini ada kuesioner, pertanyaan, jawaban, dan laporan evaluasi. Di sini mahasiswa nge-flow ke kuesioner itu sebagai read karena dia cuma nge-read saja di dalam kuesioner. Selanjutnya, mahasiswa akan nge-flow ke dalam pertanyaan. Dia di sini juga hanya bisa nge-read doang. Lalu di jawaban, mahasiswa itu bisanya eh, read, update, dan delete. Dia juga bisa nge-read jawabannya, bisa ngupdate jawabannya, kayak misalnya ganti jawaban dan delete dalam suatu jawaban. Kayak nggak mau ngisi gitu. Selanjutnya, dosen itu akan ngeflow ke dalam paparan evaluasi, di mana dosen ini tinggal ngerit saja hasil dari laporan tersebut. Selanjutnya, staf admin di sini dia ngeflow ke kuesioner, dia hanya bisa sebagai read, kayak untuk mengecek apakah sudah benar apa belum. Terus selanjutnya admin ke laporan evaluasi. Di sini juga dia sebagai read, flow-nya read untuk mengecek hasil dari laporan evaluasi. Nah, staff IT di sini ke kuesionernya dia nge-flow sebagai CRUD, dia bisa read, read, update, delete, di mana staff admin di sini itu sebagai kayak membuat suatu pertanyaan, di mana nanti pertanyaan tersebut akan dikasih ke dalam staff IT. Makanya staff IT di sini memiliki peran sebagai CRUD. Selanjutnya, staf IT ke pertanyaan juga sebagai CRUD, dia bisa mengedit apapun, kayak bisa membuat pertanyaan, read, read pertanyaan udah pasti, update juga bisa mengganti pertanyaan, dan delete menghapus pertanyaan tersebut untuk mahasiswa. Selanjutnya adalah staf IT, dia ngeflow CRUD juga, dia juga bisa membuat suatu jawaban, suatu eh, dia juga bisa ngerit doang kayak untuk mengecek, terus bisa mengupdate jawaban tersebut, lalu juga bisa mendelete jawaban yang akan mau diganti. Itu kayak sama aja dengan delete. Sama aja dengan update. Selanjutnya adalah data migration diagram. Di sini adalah suatu imigrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Di sini tuh memiliki entitas data apa saja yang dipindahkan dan kemana dia tersebut diimigrasi dan sistem tujuannya. Ini ada entitas kuesionernya, dia mengimigrasi ke from form kuesioner. Entitasnya, pertanyaannya dia diimigrasi ke evaluasi, pertanyaan evaluasi,
dan entitas jawaban dimigrasi ke jawaban evaluasi, entitas laporan evaluasi dimigrasi ke hasil evaluasi. Selanjutnya adalah service data diagram. Di sini tuh untuk menggambarkan hubungan antara service dan sistem dengan data atau entitas yang digunakan oleh layanan tersebut. Di sini ada suatu tabel user, kuesioner, pertanyaan, jawaban, proses evaluasi, dan laporan evaluasi. Di mana user akan mengisi ke kuesioner setelah dia masuk ke dalam suatu website kuesioner, dia akan mengakses ke dalam suatu pertanyaan. Dia akan menjawab di sini, eh, lalu dia akan menjawab, terus dia akan habis menjawab, dia akan diproses evaluasinya, terus dia akan menghasilkan suatu laporan evaluasi. Lalu di sini kan ada role, di mana role dosen itu bisa langsung ke dalam laporan evaluasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita bisa lanjut ke application arsitektur. Yang pertama itu ada application communication diagram. Bisa next. Nih, jadi application communication diagram itu adalah diagram yang menggambarkan bagaimana aplikasi-aplikasi saling berkomunikasi atau bertukar data satu sama lain dalam suatu arsitektur sistem. Jadi menunjukkan hubungan antar aplikasi, protokol komunikasi yang digunakan serta aliran data yang terjadi di antaranya. Dan tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai integrasi antar aplikasi dalam mendukung proses bisnis. Dan di sini ada mahasiswa bisa mengakses Siakat, lalu mengakses sistem feedback site, jadi memilih untuk mengisi kuesioner itu. Lalu di sini uh, lanjut ke kuesioner. Jadi mahasiswa itu mengisi kuesioner itu tadi, lalu proses data dilanjutkan ke kuesioner manager versi V2 dan disimpan ke kuesioner repository. Nah, di sini juga mahasiswa melakukan proses evaluasi. Jadi habis ngirim kuesioner tadi, lalu lanjut ke aktor eksternal yaitu dosen. Jadi dosen sendiri itu hanya bisa melihat kuesioner. Jadi di sini dosen tuh bisa mengakses Siakat, lalu mengakses sistem feedback site, lalu mengakses laporan evaluasi. Jadi laporan evaluasi ini tadi evaluasi dari mahasiswa yang udah jadi udah ada nilainya dan berisi kepuasan terhadap pengajaran mata kuliah tersebut dan terhadap dosen tersebut. Lalu di sini proses data dilanjutkan ke laporan evaluasi manajer V2 dan disimpan ke laporan evaluasi repository. Jadi next. Nah, di sini ada aktor internal itu sendiri. Kita mulai dari staff admin. Dia bisa mengakses Yakat, lalu mengakses sistem feedback site. Nah, di sini admin juga mengakses proses evaluasi dan laporan evaluasi yang datanya itu dilanjutkan, proses datanya dilanjutkan ke laporan evaluasi manajer Vito dan disimpan ke laporan evaluasi repository. Nah, selanjutnya yaitu ada aktor internal yaitu staff IT. Di sini dia mengakses Siakat dan bisa memanage sistem feedback site itu. Jadi staff IT ini bisa memanage semuanya, jadi kuesioner, proses evaluasi, dan laporan evaluasi. Jadi kuesioner itu sendiri tadi yang
eh, alur datanya dilanjutkan ke kuesioner manager V2 dan lalu disimpan dengan kuesioner repository. Lalu dia juga mengelola proses evaluasi dan mengelola laporan evaluasi yang eh, proses datanya itu dilanjutkan ke laporan evaluasi manajer V2, lalu disimpan ke laporan evaluasi repository. Next. Nah, di sini yaitu selanjutnya application migration diagram. Jadi application migration diagram ini sendiri merupakan diagram yang menggambarkan transisi aplikasi dari arsitektur saat ini atau baseline menuju arsitektur target. Oke, jadi dia menunjukkan aplikasi mana yang akan dipertahankan, dimodifikasi, diganti atau dihentikan, serta urutan dan waktu migrasi yang direncanakan. Jadi tujuannya untuk memvisualisasikan rencana migrasi secara jelas. Next. Nah, di sini kita ada sistem feedback site versi 1 dan versi 2. Lalu uh, di sini ada laporan evaluasi V1 yang bermigrasi ke laporan evaluasi manajer V2. Nah, di sini ada questionnaire manager lama, komponen lama yaitu questionnaire manager yang bermigrasi menjadi komponen questionnaire. Lalu juga dia bermigrasi ke pengisian questionnaire. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi manager. Jadi dia itu dibagi menjadi dua komponen baru, yaitu pengisian kuesioner yang fokus pada inputan data pada mahasiswa dan menangani proses evaluasi, yaitu menangani proses evaluasi selesai itu sendiri. Oh maaf, evaluasi manager itu proses evaluasi selesai sama proses evaluasi. Jadi terus lanjut ke laporan evaluasi manager, yaitu dia komponen utama sistem versi 1 itu bermigrasi utuh ke versi baru, yaitu ke laporan evaluasi manager. Ke laporan evaluasi. Jadi dia menghasilkan laporan akhir dari evaluasi. Nah, selanjutnya ini ada application and user location diagram. Jadi dia itu menunjukkan lokasi fisik atau geografis dari pengguna dan aplikasi yang mereka akses. Nah, diagram ini itu menggambarkan distribusi aplikasi di berbagai lokasi serta bagaimana pengguna di lokasi tertentu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Bisa next. Nah, ini ada staff admin di Surabaya. Jadi dia itu bisa mengakses sistem feedback site, lalu questionnaire manager versi 2 dan laporan evaluasi manager versi 2. Lalu ada dosen yang biasa bisa mengakses SIAKAT dan sistem feedback site. Lalu selanjutnya ada staff IT yang bisa mengakses dan memanage SIAKAT, lalu sistem feedback site, lalu questionnaire versi 2 dan laporan evaluasi versi 2. Lalu di sini ada mahasiswa yang bisa mengakses SIAKAT dan sistem feedback site. Lanjut. Nah, di sini ada sistem use case diagram.
Jadi sistem use case diagram itu sendiri adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu pengguna atau sistem lain, dan sistem aplikasi melalui serangkaian use case atau skenario penggunaan. Jadi diagram ini itu menunjukkan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem serta siapa yang menggunakan fungsi tersebut. Jadi tujuannya untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan fungsional dari sistem, mendukung analisis kebutuhan bisnis, serta menjadi dasar dalam perancangan solusi aplikasi yang tepat dan sesuai dengan peran pengguna. Next. Nah, di sini yang pertama aktornya sendiri itu ada dosen. Jadi dia bisa melihat laporan evaluasi. Jadi hanya bisa melihat laporan evaluasi dan direalisasikan oleh laporan evaluasi. Jadi dia komponen penyedia laporan. Lalu selanjutnya yaitu ada aktor mahasiswa, aktor eksternal, yaitu bisa melakukan pengisian kuesioner. Jadi dia yang melakukan pengisian kuesioner evaluasi itu dan pengumpulan kuesioner. Jadi pengumpulan atau submit dari uh, submit yang udah dilakukan dari pengisian kuesioner itu tadi. Nah, jadi yang pengisian kuesioner tersendiri itu direalisasikan oleh kuesioner dan pengumpulannya itu direalisasikan oleh kuesioner repository. Jadi menyimpan jawaban. Nah, selanjutnya di sini ada staff admin. Jadi dia bisa uh, mengelola jalannya evaluasi, direalisasikan oleh komponen proses evaluasi. Lalu di sini ada melihat laporan evaluasi, mengunduh laporan evaluasi, distribusi laporan evaluasi, dan distribusi laporan evaluasi yang direalisasikan oleh komponen laporan evaluasi. Nah, di sini yaitu terakhir ada menghasilkan data evaluasi. Jadi admin ada menghasilkan data evaluasi yang direalisasikan oleh laporan evaluasi repository. Nah, selanjutnya itu ada proses bisa next. Nah, ini ada proses system realization diagram. Jadi dia menggambarkan bagaimana proses bisnis direalisasikan melalui komponen sistem dan aplikasi. Jadi dia menghubungkan elemen-elemen proses bisnis dengan modul aplikasi, layanan teknologi informasi atau komponen teknologi yang mendukungnya. Next. Jadi yang pertama itu ada si akad. Jadi mahasiswa itu dialihkan dari si akad redirect to sistem feedback site itu. Jadi mahasiswa dialihkan dari si akad ke halaman pengisian kuesioner. Lalu selanjutnya itu get access ke dari feedback site ke questionnaire manager versi 2. Jadi sistem itu meminta akses dan uh, meminta akses data kuesioner dari manajer questionnaire manager versi 2. Oke, dari manajer questionnaire versi 2. Selanjutnya yaitu di sini ada load questionnaire. Jadi sistem feedback itu menerima dan menampilkan kuesioner kepada mahasiswa. Lalu selanjutnya lanjut ke submit questionnaire response. Jadi dia menyelesaikan pengisian dan mengirimkan jawaban atau mensubmit itu tadi. Lalu di sini lanjut ke save response to repository dari questionnaire manager versi 2 ke questionnaire repository. Jadi jawaban disimpan ke dalam database repository. Lalu di sini ada check confirmation dari feedback site ke si akad. Jadi konfirmasinya itu dikembalikan ke si akad bahwa kuesioner itu telah berhasil dikumpulkan. Bisa next. Nah, selanjutnya yaitu
eh, enterprise manageability diagram. Jadi dia sendiri itu diagram yang menggambarkan bagaimana aspek-aspek pengelolaan sistem dan layanan teknologi informasi di seluruh enterprise dikendalikan, dipantau, dan direspons. Jadi diagram ini tuh mencakup elemen eh, seperti titik pemantauan, kontrol operasional, log aktivitas, serta integrasi dengan sistem manajemen teknologi informasi atau seperti monitoring tools. Next. Nah, di sini ada si akad yang mengakses ke sistem feedback site. Jadi ini mengakses kuesioner. Nah, di sini kuesioner T1 bermigrasi ke kuesioner T2. Lalu di sini ada kuesioner manager versi 2 yang menuju ke kuesioner T1. Nah, itu sendiri flow uh, atau disimpan jawabannya ke kuesioner repository. Nah, di kuesioner manager fitur itu sendiri bermigrasi ke kuesioner T2. Nah, kuesioner repository ini juga bermigrasi ke laporan evaluasi repository yang flows-nya nanti ke kuesioner T2. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait teknologi arsitektur yang berisi 3 poin, yaitu yang pertama environment and location diagram, processing diagram, dan network computing hardware diagram. Tolong lanjut. Nah, yang pertama yaitu environment dan location diagramnya. Intinya di sini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan lokasi fisik, lingkungan sistem, serta koneksi antar lokasi yang relevan terhadap sistem yang akan atau sedang dikembangkan. Di sini untuk peletakannya sendiri itu berada di Institut Teknologi 10 November, dan bentuknya seperti web, yaitu My ITS Portal. Di sini terdapat mahasiswa dan dosen. Yang pertama mahasiswa dulu. Untuk mahasiswa dia terhubung ke Siakat server site-nya melalui internet, di mana nanti mahasiswa itu akan masuk ke Siakatnya, dan di Siakat itu terdapat mahasiswa sebagai pengguna atau usernya, dan yang kedua terdapat eh, dosen dosen mata kuliah yang dia ambil untuk dia isi kuesionernya, untuk dievaluasi lah melalui kuesionernya. Lalu yang kedua di sini ada dosen, dia terhubung ke evaluasi server site ini melalui internet. Jadi jadi untuk dosen ini dia akan menerima evaluasi, lalu akan menerima hasil kuesionernya dan laporan evaluasinya gitu. Tolong lanjut. Lalu yang kedua yaitu processing diagram. Intinya dia ini menunjukkan urutan langkah kerja sistem. Tolong. Nah, di sini ada mahasiswa sama dosen lagi. Mahasiswa ini dia eh, ke web server ini, ke Siakat. Lalu di Siakat ini terdapat back-end server, di mana di sini terdapat pengisian kuesionernya yang yang diisi sama mahasiswanya. Misal ada 1.000 mahasiswa contohnya yang mengisi kuesioner per second atau per detiknya. Lalu selanjutnya eh, nanti dari pengisian kuesioner ini dia akan berlanjut ke application servernya untuk diproses, sehingga diproses. Lalu di sini terdapat beberapa komponen juga seperti mata kuliah. Maksudnya mata kuliah yang dia isi kuesionernya, lalu ada proses evaluasinya, ada kuesioner service, ada kuesioner. Kuesioner ini dari pengisian kuesionernya sehingga dia
endingnya akan menghasilkan laporan evaluasinya, di mana dari laporan evaluasi dan juga hasil kuesionernya nanti akan diakses oleh dosennya. Lalu untuk dosen sendiri ini, eh, lalu untuk dosen sendiri ini em, sebagai contoh ada 50 dosen yang mencoba masuk untuk menerima atau mengecek hasil evaluasi mereka. Tolong lanjut. Lalu yang terakhir di sini ada network computing hardware diagram. Intinya dia menampilkan komponen fisik jaringan yang digunakan dalam sistem feedback berbasis TOGAF di ITS. Tolong lanjut aja. Nah, di sini ada dosen sama mahasiswa. Dia dia menggunakan workstation, contohnya misal laptop, yang mereka terhubung ke My ITS Portal server melalui internet. Nah, di My ITS Portal server ini yang pertama tentu ada webnya yaitu Siakat, lalu ada backend servernya yaitu pengisian kuesioner, lalu selanjutnya di sini terdapat application server, di mana intinya di application center ini terdapat beberapa komponen seperti mata kuliah, lalu kuesioner, dan di sini dia juga akan mengeksekusi atau memproses dari hasil pengisian kuesioner ini sehingga dia menjadi laporan evaluasi dan disimpan melalui laporan repositorinya gitu. Lanjut. Oke, baik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.